Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 23 Juni berjudul Mendengar Suara Allah. Banyak orang Kristen berpikir dengan ke gereja mereka pasti mendengar suara Allah melalui khotbah pendeta di mimbar gereja maksudnya. Biasanya jemaat sangat yakin bahwa semua khotbah adalah suara Allah untuk jemaat yang datang ke gereja. Jadi kalau tidak ke gereja, mereka merasa tidak mendengar suara Allah. Itulah sebabnya acara khotbah sering disebut sebagai pemberitaan firman Allah. Tidak jarang ya, sebelum khotbah, jemaat menyanyi dengan memuat syair, berbicaralah kepada kami ya Allah, gitu saudara. Jemaat juga memandang bahwa pendeta yang berdiri di mimbar selalu mewakili Allah sebagai juru bicaranya untuk menyampaikan teguran, peringatan-peringatan, dan nasihat-nasihatnya. Itulah yang membuat jemaat mudah mempercayai seorang pembicara yang berbicara atas nama Tuhan, menyampaikan segala sesuatu yang dipandang juga selalu sesuai dengan Alkitab. Tentu karena menggunakan ayat Alkitab sebagai landasannya, walau penafsiran pendeta tersebut belum tentu benar, saudara. Apakah setiap khotbah pendeta selalu suara Tuhan? Ya, belum tentu. Khotbah pendeta belum tentu suara Allah, saudaraku. Belum tentu memuat nasihat Allah, belum tentu. Khotbah yang didengar di gereja sering hanya sebuah paparan pandangan seorang teolog, ya, itu saudara. Apakah pandangannya sendiri atau memaparkan pandangan orang lain seperti pandangan para teolog masa lalu? Tidak jarang khotbah pendeta di gereja hanya berisi paparan pikiran manusia yang tidak membawa perubahan dalam kehidupan jemaat. Di gereja-gereja tertentu yang pembicaranya sering mengatasnamakan Tuhan, sering nama Tuhan diobral begitu murahan, jemaat yang tulus hati dengan mudah tertipu, ya, atau terperdaya ya. Pertanyaannya, apakah mimbar gereja bukan tempat Allah berbicara? Oh, tentu saja. Itulah sarana yang Allah gunakan untuk berbicara kepada umat. Tetapi masalahnya adalah apakah si pembicara benar-benar hidup di hadirat Allah dengan benar sehingga dipercaya menjadi juru bicara Allah. Dengan fakta bahwa Allah membiarkan lalang dan gandum tumbuh bersama-sama di dalam gereja. Maka hal ini, saudara, mengindikasikan bahwa Allah membiarkan adanya penyesat-penyesat di dalam gereja. Terkait dengan hal ini, Yesus berkata, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Ya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Untuk mengaku sebagai hamba Tuhan yang berbicara atas namanya, bukan suatu yang sulit, saudara. Asal bisa masuk atau mengikuti pendidikan di seminari, ya, atau sekolah tinggi teologi, pasti bisa berdiri di mimbar dan berbicara mengenai Tuhan. Tetapi apakah ia berbicara dalam tuntunan Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati Tuhan? Sangat ditentukan oleh kualitas hidup orang tersebut dalam persekutuannya dengan Allah. Ya. Hanya seorang yang benar-benar hidup dalam kesucian dan tidak mencintai dunia atau yang kebahagiaannya hanya pada Tuhan, hidup dalam doa yang memadai, pasti akan diberi Tuhan hikmat marifat dan disertai Tuhan. Pasti, ini faktanya ya saudara, dan itu bisa dibuktikan. Dewasa ini saudara, banyak pendeta sangat cakap berbicara mengenai teologi. Hal ini tidak sulit diperoleh atau dilakukan kalau mereka belajar teologi di seminari atau sekolah tinggi teologi. Kecakapan seseorang berbicara mengenai teologi bukanlah jaminan atau ciri bahwa ia adalah seorang hamba Tuhan. Bukan ciri, tanda bahwa dia benar-benar seorang hamba Tuhan yang pantas menjadi juru bicara Tuhan.
sangat mudah untuk berkarir menjadi pembicara teologi guna memperoleh nafkah ya, dengan meniti karir ya, di seminari atau sekolah tinggi teologi. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak mudah percaya kepada mereka. Saya tidak mengajarkan saudara untuk tidak mempercayai mereka, tetapi tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku sudah sekolah tinggi teologi, sudah kuliah di sekolah tinggi teologi, memiliki gelar yang tinggi, sudah sekolah di luar negeri misalnya. Tidak jaminan mereka itu benar-benar mengalami Tuhan. Belum jaminan. Itulah sebabnya persiapan seorang hamba Tuhan bukan hanya mengikuti rangkaian perkuliahan sehingga menyandang gelar sarjana, magister atau doktor teologi. Juga tidak cukup selama beberapa hari sebelum berkhotbah mengumpulkan naskah dari berbagai sumber. Tetapi kehidupan setiap saat dalam perkenanan Allah ya. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak merasa sudah cukup bisa menjadi pembicara kalau kita bisa menyusun khotbah melalui buku dan berbagai narasumber di perpustakaan. Di lain pihak banyak pendeta yang memang tidak berbicara mengenai Tuhan secara akademis atau dalam koridor akademis, tetapi lebih mengemukakan pengalaman pribadi yang objektivitasnya perlu dipertanyakan. Mereka mudah sekali menggunakan nama Tuhan seakan-akan mereka begitu akrabnya dengan Tuhan sehingga dipercaya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tidak jarang pesan-pesan atau suara Tuhan yang mereka kemukakan sangat naif. Naif tidak menunjukkan keagungan kebesaran Allah yang maha agung. Kita harus berhati-hati menyikapi mereka. Kepada pembicara kelompok ini, jangan merasa puas setelah berdoa lama di ruang doa atau di menara doa, tetapi juga harus menggunakan nalar ya, secara optimal dalam kejujuran untuk memahami kebenaran Alkitab secara komprehensif berdasarkan kaidah-kaidah eksegesis dan hermeneutik yang benar, saudaraku ya. Tentu juga disertai dengan hati yang tidak mencintai dunia dan memiliki kesucian hidup sehingga memiliki perjumpaan dengan Allah. Bukan Allah dalam fantasi, tapi Allah dalam kenyataan yang dialami, maka pasti akan jadi juru bicara Tuhan dan menyampaikan isi hati dan perasaan Allah yang berdampak perubahan pada jemaat yang mendengar khotbahnya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.